Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SD Teguh yang saya cintai, mari semangat belajar dari rumah. Masih ya, anak-anak SD Teguh harus semangat belajar, harus optimis dalam belajar. Ya. Walaupun ada corona, kita tetap semangat belajar. Nah, ingat protokol kesehatan. Ya. Apabila anak-anak bepergian harus memakai masker. Ya. Apabila bermain, ya, di mana saja harus jaga jarak. Ya. Terus apabila bepergian jauh harus membawa hand sanitizer. Apabila pulang dari bepergian harus mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Itulah perintah dari pemerintah supaya virus corona cepat hilang dari negeri kita ini. Nah, sebelum anak-anak belajar dari rumah, mari kita biasakan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak SD Teguh, pada pertemuan yang pertama kita sudah belajar tentang pecahan yang senilai. Nah, terus pertemuan yang kedua menyederhanakan pecahan. Nah, sekarang ya, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 kita akan belajar yaitu menjelaskan berbagai bentuk pecahan. Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Ya. Nah, terus yang kedua mengidentifikasi menandai berbagai bentuk pecahan. Pecahan desimal, pecahan campuran, pecahan biasa, dan pecahan persen, dan hubungannya keduanya. Nah, coba sekarang perhatikan berbagai bentuk pecahan. Ya, satu, pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya bilangan bulat. Nah, contohnya 1/2, 2/3, 10/13, 14/10, dan 23/7. Nah, sekarang Pak Guru akan memberi contoh yang lain. Nah, sekarang ini ada 2 jeruk. Berapa jeruknya ini? 2. Nah, terus yang tadi jeruknya yang 1 saya bagi. Nah, saya iris, saya belah menjadi 2. Nah, sekarang bagaimana cara bentuk jadi pecahan biasa? Nah, begini caranya. Nah, 2 jeruk ini bisa ditulis. 2 jeruk ini bisa ditulis pecahan, yaitu 4/2. Mengapa kok 2 lah? Ini tadi kan jeruk 1 dibagi 2. Ya, yang ini nilai pecahannya adalah 1/2. Oke, ditambah 1/2 setengah. Nah, mengapa ini 2 kok jadi 4/2? Nah, ini penyebutnya. Ingat, yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Nah, pembilangnya berarti 4. Nah, 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2. Terus ini ditambah. 4 ditambah 1 sama dengan 5/2. Jadi jeruk 2 ini bila dijadikan pecahan, sama dengan 5/2. Nah, 2 podo karo 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ditambah setengah ini, terus dijumlah.
4 ditambah 1 sama dengan 5. Penyebutnya tetap menjadi 2. Jadi berarti pecahan 5 per 2. Nah, ya. Nah, 5 per 2 ini pecahan biasa. Terus yang kedua, pecahan campuran adalah campuran antara bilangan bulat dan pecahan. Nah, bilangan bulat. Nah, contohnya lagi. Nah, wes. Ini berapa ini? Nah, jeruknya berapa jumlahnya? 1. Nah, 1. Nah, ini setengah. Nah, ditambah 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Nah, ini dinamakan pecahan campuran. Nah, ya, sekarang jeruknya berapa? 2. Nah, 2 kan? 2 ini 2. Ya. 2 ditambah 1 per 2. Ingat ini setengah ya, 1 per 2 sama dengan 2 1 per 2. Nah, ini dinamakan pecahan campuran. Mengapa dinamakan campuran? Ada bilangan bulat, 2 ini bilangan bulat tadi ini. Ya, 2 ini bilangan bulat. Ya. Terus ini pecahan. Ini nilainya pecahan ini setengah. Nah, berarti 2 1 per 2. Contoh yang kedua, nah, membawa pisang. Nah, berapa ini pisang ini? 4. Nah, 4 pisang ditambah, nah ini tadi 1 ya dibagi 2 jadi setengah, ini nilainya setengah ditambah 1 per 2 sama dengan 4 1 per 2. Nah, ini dinamakan pecahan campuran. Mengapa dinamakan campuran? Nah, ada bilangan bulat 4 dan ada ditambah 1 per 2. 2 ini pecahan murni ini. Oke? Nah, sehingga dalam pecahan ya, dalam bukumu tadi, dalam bukumu ada pecahan murni, ada tidak murni. Nah, ya. Yang ketiga, pecahan desimal. Nah, yang ketiga ada pecahan desimal adalah bentuk pecahan yang nilai penyebutnya adalah 10, 100, 1000 dan terusnya atau kepangkatan 10. Atau juga disebut pecahan yang dituliskan dengan tanda koma. Nah, ini tanda koma. Nah, ini contohnya 0,5, 0,8, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,10, 0,25, 125 ya. Ini 0,25, ini ke-6, 0,125. Nah, pecahan desimal ini, nah, yang paling depan ini satuannya adalah 0. Nah, satuannya 0. Nah, yang kedua, bilangan pertama ini per 10. Ya, membacanya ya 0,5 atau 5 per 10. Nah, ya, yang kedua ini, saya ulang lagi dari depan ya, 0,8 atau dibaca 8 per 10. Yang kedua 0,1 atau 1 per 10 membacanya. Ya, 0,2 membacanya atau 2 per 10 dan seterusnya. Nah, kalau ini ada lagi. Berarti ini 0,125 sama dengan 125 per 1000. Nah, bacanya ya. Ini membacanya 0,5 atau 25 per 100. Lah, yang desimal jangan ayo. Contoh 8 per 10. Nah, ditulis dari desimal 0,8. Nah, ya. Jadi
0,8 ini asalnya dari 8/10. Nah, terus 2/10 menjadi 0,2. Nah, terus 1/10 sama dengan 0,1. Oke. 3/10 sama dengan 0,3. Ya, terus 5/10 sama dengan 0,5. Terus mau ya, 10/100 sama dengan 0,10. Nah, yang terakhir 125/1000 sama dengan 0,125. Nah, ya, saya ulangi lagi. Nah, pecahan desimal adalah bentuk pecahan yang nilai penyebutnya adalah 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya, atau pecahan yang penyebutnya kepangkatan 10. Nah, kepangkatan 10. Ya. Atau pecahan yang dituliskan dengan tanda koma. Ya. Pecahan yang dituliskan dengan tanda koma. Nah, ini contohnya. Nah, ini pecahan biasanya, ini pecahan biasa, ya. 8/10 ditulis 0,5, ya. 0,8. 2/10 ditulis 0,2, ya. 5/10 sama dengan 0,5. 125/1000 sama dengan 0,125. 1/10 sama dengan 0,1. Ya. 3/10 sama dengan 0,3. 10/100 sama dengan 0,10. Ya. Ingat ya. Nah, ini penyebutnya ini yang jadi penyebutnya ini. Nah, penyebutnya ini 10. Nah, 100, 1000, bisa 10.000, bisa 100.000, bisa 1 juta. Terusnya itu namanya kepangkatan 10. Oke. Nah, membacanya tadi 0,10 atau 10/100. Nah, terus yang keempat yaitu pecahan persen. Ya, adalah bentuk pecahan yang nilai penyebutnya 100 dan dinyatakan dengan lambang persen. Ini membacanya persen. Ya. Ini membaca apa, anak-anak? Persen. Diingat-ingat, persen. Nah, contohnya 1%, 10%, 50%, 25%. Nah, sekarang jeruk satu ini berapa nilainya? Kalau tidak persen. Ya, jeruk satu ini nilainya 100%. 100 persen. Kok bisa? Asalnya dari 100 dibagi 100 sama dengan 1. Ya. Jadi ini 1%. 100%. Ya. Nah, kalau begini, 1 berarti 150%. Ya. 100/100, ya, ditambah 50/100. Ya. Nah, ini jadi 1. Nah, terus ini bisa disederhanakan. Nah, disederhanakan dulu ya. Jangan dulu. Nah, dibagi 50 dibagi 50. 50 bagi 50 1.
Nah, ya, per 100 bagi 50, 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 1 per 2 ya. Nah, ini kan 1,5 ya. Ini 1 bulat, ini setengah. Lalu jadi pecahan apa ini? Campuran. Lah, untuk minggu depan ya kita akan belajar yaitu tentang mengubah berbagai bentuk pecahan ya, dari pecahan biasa menjadi campuran, dari pecahan biasa menjadi desimal, dari pecahan biasa menjadi persen ya. Jadi sementara untuk belajar hari ini yaitu tentang berbagai macam bentuk persen, berbagai bentuk pecahan, berbagai bentuk pecahan. Jadi pelajaran hari ini kita belajar tentang pecahan biasa, ya, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Paham anak ya? Nah, jadi hari ini hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2020 kita belajar tentang berbagai bentuk pecahan. Apa saja? Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Nah, selanjutnya anak-anak coba buku tema satunya dibuka ya. Buku tema satu dibuka halaman 167. Nah, anak-anak kelas 4 sama dengan tugas yaitu menulis informasi tentang keragaman sosial budaya di Provinsi Jawa Timur ya. Nah, ingat anak-anak, nah, pelajaran yang lalu, minggu yang lalu, nah, ada keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia, keragaman suku bangsa ya. Nah, sekarang keragaman sosial dan budaya yang ada di Provinsi Jawa Timur. Nah, sebelum menulis tentang keragaman sosial budaya Jawa Timur ini, nah, anak-anak bisa minta bantu kepada orang tua, ya, teman, bahkan Pak Guru, nah, atau membaca berbagai sumber bacaan, nah, ya, bisa surat kabar, ya, bisa majalah, nah, dan internet. Nah, keragaman Provinsi Jawa Timur itu apa saja? Nah, seperti keragaman yang ada di Indonesia, ya, ada suku bangsa, ada tarian daerah, ya, ada kesenian daerah, ada makanan khas daerah, nah, terus masih banyak lagi lah. Tugas anak-anak yaitu mencari 2 saja ya, paling sedikit 2 saja, yaitu kesenian daerah di Provinsi Jawa Timur apa saja ya, diceritakan. Terus yang kedua, makanan khas daerah di Jawa Timur. Nah, itu dicari ya, dicari di buku ya, atau tanya kepada orang tua atau teman atau ibu. Nah, dicari ya anak-anak, terus ditulis. Nah, ya, ditulis bagus. Nah, nanti tulisannya dikirimkan ke Pak Guru, nanti saya nilai. Yang tulisannya bagus, yang karangannya banyak, nah, nilainya bagus. Demikian pembelajaran belajar dari rumah. Semoga anak-anak tetap semangat ya. Anak-anak SD tetap semangat supaya apa yang dinyatakan tercapai baik. Dan begitu juga untuk Bapak Ibu, tolong anaknya dibantu dalam belajarnya ya. Kita belajar, nah, tolong dibantu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.